Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Materi yang akan kita bahas adalah materi tentang norma-norma sosial. Seperti apa materinya? Simak video berikut ini. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang norma-norma sosial. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh terkait norma-norma sosial, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu apa itu norma. Ada yang tahu nggak apa itu norma? Ya, jadi yang dimaksud dengan norma itu adalah kaidah atau pedoman dalam mewujudkan nilai-nilai baik. Ya, jadi kaidah-kaidah atau pedoman-pedoman yang ditujukan untuk mewujudkan nilai-nilai baik dalam kehidupan manusia. Berikutnya ada tujuan dan fungsi daripada norma itu sendiri. Ya, tujuan dan fungsi dari norma itu adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terwujudnya ketentraman atau keteraturan dalam hidup masyarakat. Macam-macam norma itu sendiri ada 4. Ya, yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Berikutnya saya akan membahas tentang keempat norma-norma yang telah saya sebutkan ini. Baik anak-anak, kita langsung memasuki pembahasan yang pertama, yaitu norma agama. Jadi dalam pengertian etimologinya, agama itu merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan yang bersumber dari wahyu ilahi. Ya. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir agama Konghucu. Ya, di Islam sendiri norma-norma agama atau aturan-aturan agama yang berlaku itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, pada umumnya norma-norma agama itu biasanya bersumber dari kitab-kitab yang merupakan wahyu langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contoh daripada norma agama itu misalnya sholat, berzakat, melaksanakan ibadah kurban, berpuasa, dan pergi haji. Itu adalah contoh daripada penerapan norma-norma agama. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan religius atau yang berkaitan dengan agama itu disebut dengan norma-norma agama. Jika norma agama itu tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka sanksi yang diberikan itu tidak secara langsung. Ya, kecenderungannya itu tidak secara langsung. Meskipun ada beberapa yang sanksinya secara langsung, itu yang disebut dengan azab. Mengapa? Karena sanksi yang diberikan itu langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, berupa siksaan di akhirat atau siksaan di dunia yang berupa azab, seperti itu. Ya. Nah, berikutnya yaitu norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan itu adalah norma yang bersumber dari hati nurani setiap manusia tentang apa yang dianggap baik atau tidak. Ya. Jadi contoh dari norma kesusilaan itu adalah berkata jujur, tidak berbohong, rendah hati, terus percaya diri, terus berbuat baik terhadap sesama manusia. Itu termasuk dalam norma-norma kesusilaan. Ya. Jadi kalau norma kesusilaan itu hampir sama seperti norma agama, bahwa yang mengetahui atau yang tahu baik atau buruknya itu hanya kita sendiri. Ya. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Gitu. Nah, namun bedanya di sini adalah sanksinya. Jadi kalau norma kesusilaan tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar. Nah, jadi bagi pelanggar norma kesusilaan itu biasanya hanya akan merasa malu dan menyesal. Jadi misalnya kamu habis
berbohong sama orang tua, sama ibu, nah pasti nanti akan ada rasa penyesalan, ya, rasa penyesalan yang timbul di dalam diri kamu. Nah, itu yang disebut dengan norma kesusilaan. Meskipun tidak ada orang-orang yang tahu kalau kamu berbohong, tapi kamu ada rasa penyesalan. Nah, itu yang disebut dengan norma kesusilaan. Berikutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan itu berbeda dengan norma kesusilaan, karena norma kesopanan itu berasal dari peraturan hidup yang timbul dari tata pergaulan hidup masyarakat, ya. Jadi ini tidak menyangkut dalam diri, tapi menyangkut dalam kehidupan masyarakat. Biasanya norma kesopanan ini berkaitan dengan budaya yang ada di masyarakat sekitar, ya, masyarakat sekitar. Jadi contoh dari norma kesopanan itu adalah misalnya seperti sebelum berangkat sekolah kamu salim sama orang tua, nyampe di sekolah kamu salim sama bapak ibu guru. Ketika kamu lagi lewat ada orang tua yang sedang duduk di pinggir jalan, kamu menundukkan badan kamu sambil bilang permisi. Itu termasuk dalam norma kesopanan, ya. Karena itu merupakan adat istiadat, dan norma kesopanan di setiap negara itu berbeda-beda tergantung dari budayanya. Kalau misalnya kamu di Indonesia, kamu wajib salim sama orang yang lebih tua. Namun kalau di luar negeri yang notabene merupakan ideologinya itu liberal, kamu kalau sama orang tua tidak perlu salim, cukup salaman saja, jadi tidak perlu cium tangan. Nah, seperti itu. Kalau di Arab Saudi itu kamu tidak hanya salaman, tapi kamu juga harus seperti cipika-cipiki. Itu adalah budaya dari masyarakat Arab Saudi untuk mengakrabkan, ya, atau minimal setelah salaman harus berpelukan. Nah, itu untuk mengeratkan silaturahmi, seperti itu. Nah, jadi norma kesopanan itu tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, ya. Yang tadi saya bilang, karena bersifat khusus dan setempat atau sifatnya regional saja. Nah, bagaimana dengan pelanggar norma kesopanan? Nah, sanksinya itu berupa teguran keras, celaan, dan diasingkan dari pergaulan, ya. Jadi biasanya kalau misalnya kamu tidak salim sama orang yang lebih tua, biasanya nanti kamu akan mendapat teguran keras, atau bisa jadi nanti kamu akan diasingkan oleh keluarga kamu. Misalnya kamu terus-terusan melakukan seperti itu, ya. Nah, jadi yang terakhir adalah norma hukum, ya. Jadi norma hukum itu merupakan aturan dalam kehidupan masyarakat berupa ketentuan, kewajiban, dan larangan yang bersumber dari lembaga pemerintah atau negara. Nah, jadi norma hukum ini bisa dibilang norma yang sifatnya mengikat, ya. Tujuannya dari norma hukum itu agar terciptanya ketertiban antar sesama umat manusia dalam suatu negara, ya. Nah, makanya norma hukum ini dibuat oleh lembaga pemerintah atau negara, ya. Itu bedanya. Beda dengan norma agama yang langsung turun dari Tuhan, atau norma kesopanan yang berasal dari adat istiadat. Norma hukum ini berasal dari kesepakatan atau dari konstitusi yang dibentuk untuk ketertiban masyarakat, ya. Jadi biasanya norma-norma hukum ini bersumber dari misalnya undang-undang dasar, peraturan pemerintah, atau peraturan perundang-undangan, ya. Nah, contoh daripada penerapan norma hukum itu seperti misalnya pengendara bermotor harus membawa surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan, atau wajib membawa SIM dan STNK. Atau misalnya pengendara motor di jalan wajib menggunakan helm saat berkendara, seperti itu. Itu contoh daripada norma hukum, ya.
contoh daripada norma hukum. Nah, sanksi yang diberikan oleh norma hukum merupakan sanksi-sanksi pidana, ya. Jadi sanksi pidana yang sudah tertulis jelas dalam norma hukum itu sendiri, ya. Seperti misalnya kalau misalnya kamu nggak bawa helm, nggak bawa SIM dan STNK, nanti motor kamu disita misalnya. Atau misalnya kamu hanya nggak pakai helm tapi kamu bawa SIM dan STNK, berarti STNK kamu ditahan dan kamu harus membayar uang denda atau pajak sebesar nominalnya yang ditentukan sesuai dengan pelanggaran beratnya pelanggaran yang kamu lakukan. Atau misalnya kamu mencuri, nah itu biasanya sudah ada undang-undangnya. Atau kamu menganiaya seseorang, itu sudah ada undang-undangnya. Bisa-bisa kamu nanti masuk bui atau masuk penjara. Nah itu termasuk dalam kaidah norma hukum, ya. Jadi ada aturan tertulisnya dan sudah disahkan oleh lembaga pemerintah dan negara. Baik anak-anak, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai materi norma-norma sosial. Semoga bisa dapat dipahami. Mungkin cukup sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus belajar dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.